Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 151. Oke lah, gak usah banyak memang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen dan juga Santai Liuli telah berhasil menerima metode untuk mengembangkan formasi roh pertempuran dari Kaisar Tianzhen. Di sisi lain, pasukan alam Daluo menerima serangan dari dua pasukan sekaligus, yakni Istana Swantian dan juga Pavilion Ilahi. Karena pasukan mereka dibawa oleh Muchen, mereka harus menghadapi serangan yang cukup menguras tenaga ini. Dan beruntungnya, di saat yang tepat waktu, Muchen segera muncul untuk membantu melancarkan serangan ke Istana Swantian dan juga Pavilion Ilahi. Kemunculan Muchen ini dengan semangat juang dari kelima pasukan yang dia bawa jelas menjadikan pukulan tersendiri bagi pihak lawan. Bahkan semangat juang yang dibawa pemuda itu terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Hal itu membuat para raja dari alam Daluo merasa begitu senang karena kemunculan Muchen akan membawa hal baik untuk kemenangan alam Daluo. Tak jauh dari pasukan alam Daluo, Fang Yi dan juga Liu Yan mulai memasang raut wajah muram. Mereka tidak menyangka bahwa Muchen akan muncul di waktu yang tidak tepat ketika mereka sedang melakukan pengepungan pada para raja istana alam Daluo. Tak lama kemudian Fang Yi mulai bertanya pada Santai Liuli, apakah dirimu masih bisa menyerang Muchen? Jika kau ikut bergabung, maka pemuda itu akan mudah dikalahkan. Sesuai dengan niat awalnya, Santai Liuli pun menjawab, aku sudah terluka parah. Jika terus dipaksakan, aku yakin tubuhku akan menerima serangan balasan. Mendengarkan jawaban seperti ini, raut wajah kecewa tergambar jelas di wajah dari seorang Fang Yi. Namun pemuda itu tidak akan bertindak gegabah dan juga mengorbankan pasukan Pavilion Ilahi serta Santai Liuli. Karena kebuntuan ini, Fang Yi pada akhirnya mengusulkan diri agar dia saja yang melawan Muchen. Mendengarkan hal seperti itu dari kejauhan, Xiao Tian mulai menawarkan diri untuk menghadapi pasukan alam Daluo. Fang Yi yang melihat niat ini pun tersenyum senang. Hanya dengan cara itu, pasukan ini akan bisa dihentikan atau paling tidak mereka bisa ditekan. Namun siapa sangka karena dendam yang ada, Xiao Tian mulai mengatakan jika Pavilion Ilahi harus membagi warisan yang diterima dari Kaisar Formasi Roh Pertempuran atau Kaisar Tianzhen. Mendengarkan perkataan seperti itu, Liu Yan juga mulai memprovokasi seorang Fang Yi untuk mau membagi warisan yang mereka dapatkan. Dengan berat hati Fang Yi mulai menyetujui hal ini asalkan Xiao Tian bisa melenyapkan Muchen. Tak ingin mengulur waktu lebih banyak, Xiao Tian meminta pasukan yang berjumlah 20.000 untuk menumbuhkan semangat juang dan pergi mendekati Muchen. Sesampainya di hadapan dari pemuda itu, Xiao Tian meminta seorang Muchen untuk segera menyerah sebelum dia benar-benar kehilangan pasukannya. Tapi dia melihat jika Muchen tidak memiliki keinginan untuk menyerah sama sekali, hal seperti ini yang membuat Xiao Tian mulai membangkitkan semangat juang yang ada hingga menyatu dan juga membentuk ular piton raksasa. Di sisi lain, Muchen bisa melihat dengan jelas serangan yang dilayangkan oleh Xiao Tian dengan semangat juang pasukannya yang telah terbentuk. Dia pun juga melayangkan serangan ke arah ular piton itu. Pada akhirnya, pung, dar. Suara ledakan dari 6 macam semangat juang mulai bertabrakan. Ular piton yang menerima pengepungan dari 5 serangan yang ada tidak menunjukkan sedikit pun tanda ingin menyerah. Bahkan salah satu semangat juang sudah mulai ingin dipatahkan. Hal ini membuat para petinggi dari wilayah Pavilion Ilahi dan juga Istana Swantian jelas merasa senang. Mereka mulai memanfaatkan keadaan seperti itu untuk mencoba mengalahkan para raja dari alam Daluo. Dari kejauhan, Muchen mulai menyadari jika pasukan Xiao Tian sudah memiliki sekitar 8.000 simbol pertempuran. Hal ini jelas jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun Muchen tetap tidak percaya jika hal itu akan bisa mengalahkan dirinya. Tak lama kemudian Muchen memilih untuk menggabungkan 5 semangat juang menjadi satu, membentuk lingkaran cahaya warna-warni yang kemudian membuat lingkaran cahaya ini berputar dengan cara yang luar biasa. Dari kejauhan, Santai Liuli jelas merasakan keterkejutan karena Muchen berhasil menggabungkan 5 semangat juang dari 5 pasukan sekaligus. Hal itu jelas sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan jika bukan seorang master formasi pertempuran sejati. Bahkan Santai Liuli juga dibuat terkejut dengan simbol-simbol yang telah muncul karena sudah mencapai 9.000 simbol. Di sisi lain, Xiao Tian mulai menatap
pilar cahaya yang telah mengarah pada dirinya, dan dia pun bisa merasakan jika semangat juang yang ada jelas lebih kuat daripada miliknya. Karena tidak ingin kalah, Xiao Tian mulai mengganti segel di tangannya dan kemudian membuat simbol-simbol pertempuran yang ada di tubuh ular piton bersinar dengan begitu terangnya. Tidak ingin mengulur waktu lagi, Xiao Tian mulai menyatukan semangat juang para pasukan dengan simbol-simbol yang telah muncul di tubuh dari ular piton. Bersamaan dengan itu, cahaya dari kelima pilar milik Shou Yan langsung menghantam tubuh dari ular piton, dan benturan itu pada akhirnya tidak bisa dihindarkan. Tapi kali ini serangan Mu Chen berhasil membubarkan simbol-simbol yang ada di tubuh ular piton, membuatnya jauh lebih redup. Bahkan ada beberapa simbol yang telah hancur. Melihat keadaan seperti ini, para musuh dari Mu Chen jelas merasa tidak senang. Namun Mu Chen tidak peduli dengan hal seperti itu, dan dia lebih memilih untuk segera melayangkan serangan 5 warna dari lingkaran cahaya 5 warna pada tubuh ular piton tersebut. Serangan kali ini mampu membuat tubuh dari sang ular piton hancur lebur menjadi debu. Dari kejauhan Mu Chen bisa melihat jika semangat juang pasukan suku Xuan Tian juga sudah hancur, hingga membuat Xiao Tian dan juga pasukannya langsung memuntahkan cairan merah dan menderita kerugian. Dengan kekalahan seperti ini, Xiao Tian pun memerintahkan para pasukannya untuk segera mundur. Mu Chen ketika menyaksikan hal seperti itu jelas tidak akan membiarkan mereka kabur dengan mudah. Dia pun dengan cepat melayangkan serangan semangat juang 5 warna hingga membuat seorang Xiao Tian menderita luka lebih parah lagi. Dia juga membuat tubuh dari Xiao Tian terikat sebelum mulai melayangkan serangan pada pasukan suku Xuan Tian. Dari kejauhan, Liu Yan mulai berteriak dengan marah, dan dia meminta Mu Chen untuk melepaskan Xiao Tian dan juga pasukan suku Xuan Tian. Mendengarkan perintah seperti ini, Mu Chen hanya tersenyum malas. Melihat ekspresi itu, jelas Liu Yan mulai khawatir. Dia tidak akan mau kehilangan pasukan yang sudah menghabiskan begitu banyak sumber daya dari istana Xuan Tian. Mu Chen, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kata Liu Yan. Mu Chen pun menimpali, mudah saja. Lepaskan orang-orang dari alam Daluo milikku, baru aku juga akan mundur. Atau kalian memilih untuk bertarung sampai mati sambil aku menghancurkan seluruh pasukan dari suku Xuan Tian milikmu. Mendengarkan kata-kata seperti ini, masih tidak ada jawaban dari seorang Liu Yan. Mu Chen kemudian memutuskan untuk melayangkan serangan yang langsung mengenai bahu dari Xiao Tian. Melihat keadaan ini, Liu Yan meminta Mu Chen untuk berhenti. Dia memutuskan untuk mundur saat ini juga. Fang Yi yang menyadari tindakan Liu Yan, dia pun segera memprovokasinya dan berkata jika hanya perlu usaha sedikit lagi untuk bisa menghancurkan orang-orang dari alam Daluo. Namun dengan tegas Liu Yan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan pasukannya dalam keadaan bahaya. Dan dia segera meminta Mu Chen melepaskan pasukannya, lalu berjanji tidak akan ikut campur lagi dalam masalah Mu Chen dan juga Fang Yi. Karena tidak ingin dimanfaatkan, Mu Chen pun berkata, aku akan melepaskan mereka setelah semuanya beres. Mendengarkan hal seperti ini, Liu Yan pun memutuskan untuk mundur dan mengabaikan seluruh kata-kata dari seorang Fang Yi. Dia memilih untuk bergabung dengan pasukannya dan melihat apa yang Mu Chen lakukan dari kejauhan. Dengan kemunduran istana Xuan Tian, alam Daluo perlahan mulai bisa membalikkan keadaan atas pavilion ilahi. Melihat keadaan seperti ini, Fang Yi jelas merasa ketakutan. Sementara itu dari arah belakang, Santai Liu Li mulai tersenyum penuh arti. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Mu Chen pun segera mengunci Fang Yi sebagai target utama. Melihat tatapan ini, Fang Yi segera memerintahkan pasukan serigala api, pasukan beruang surga, dan juga pasukan lainnya untuk memberikan bantuan. Namun Fang Yi merasakan jika semangat juang yang ada tidak cukup untuk menghadapi Mu Chen. Dengan cepat pemuda itu meminta Santai Liu Li mengaktifkan semangat juang, lalu membantunya untuk menghadapi seorang Mu Chen. Mendengarkan perintah seperti itu, Santai Liu Li masih berpura-pura jika keadaan tubuhnya tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Dia meminta pada Fang Yi untuk menyerah saja pada Mu Chen. Mendengarkan masukan dari seorang Santai Liu Li, jelas tidak akan pernah mau
menyerah pada Muchen. Mereka sudah memaksa Alam Daluo sampai ke tahap ini. Jika mereka menyerah maka usaha akan menjadi sia-sia. Mendengarkan penolakan seperti itu, Santai Liuli hanya terdiam sambil mengecek di dalam hatinya bahwa Fang Yi sangat bodoh dan juga keras kepala. Dari kejauhan Muchen segera berteriak, "Kalau begitu jangan pergi." Bersamaan dengan teriakan seperti itu, semangat juang dari pasukan Muchen sudah berkumpul segera menuju ke arah Fang Yi. Adegan ini membuat Santai Liuli dan juga pasukannya memutuskan untuk segera menghindari tempat dari Fang Yi berada. Di sisi lain, Fang Yi segera memerintahkan pasukan yang ada untuk membuat perlindungan dari serangan semangat juang milik pasukan dari Muchen. Tak lama kedua serangan itu pun saling bertemu di udara. Namun pertahanan yang telah dibentuk tidak menjadi ancaman bagi pasukan Muchen. Justru semangat juang yang ada langsung menghancurkan perisai itu dan kemudian mengarah pada seorang Fang Yi. Melihat serangan seperti ini, Fang Yi langsung membentuk segel tangannya, membuat seberkas cahaya mulai menyelimuti tubuhnya. Cahaya ini pun dengan cepat membentuk tubuh Dharma Bintang. Setelah tubuh Dharmanya terbentuk, serangan yang cukup luar biasa langsung menghantam semangat juang itu. Pertahanan ini hanya mampu bertahan selama beberapa menit saja sebelum akhirnya hancur lebur. Fang Yi dan juga beberapa pasukannya pun langsung muntah cairan merah. Mereka menderita kerugian yang cukup parah. Fang Yi mulai menyadari seberapa jauh perbedaan antara dia dan juga Muchen soal semangat juang dan juga niat bertarung pasukan. Tak ingin mengulur waktu lagi, Fang Yi memutuskan untuk kabur dengan cepat. Muchen yang menyadari langsung berteriak, "Jika kau berani kabur, maka aku tidak akan sungkan untuk melenyapkan pasukan buaya langit, pasukan serigala api dan juga pasukan lainnya." Tak ingin menunggu waktu jawaban dari seorang Fang Yi, Muchen langsung mengibaskan lengan bajunya hingga semangat juang yang ada, yaitu lingkaran 5 warna, menyelimuti para pasukan dari pavilion ilahi. Melihat hal seperti ini, Raja Buaya Langit yang tidak lain adalah Suba langsung mundur dan tidak lagi berani menyerang Jiuyu. Dari kejauhan, Fang Yi langsung berteriak, "Para Raja Pavilion Ilahi, jangan mundur. Aku telah mengirimkan sinyal bantuan dan mereka pasti akan segera datang ke tempat ini." Mendengarkan hal seperti itu, tidak ada raja yang mau mengikuti perintah dari seorang Fang Yi. Mereka lebih memilih untuk mundur agar pasukannya tidak tewas. Dari tempat yang berbeda, Santai Liuli segera mengatakan, "Saudara Fang Yi, aku sudah memberitahumu untuk mundur karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jika kau ingin benar-benar melawan Alam Daluo, maka kau sudah melakukan dari awal bersama dengan Liu Yan dan juga Xiao Tian." Dengan tenang, gadis itu juga mengatakan, "Para raja dari pavilion ilahi, saat ini pilihan kita hanya mundur agar pasukan kita bisa selamat. Jika harus dipaksakan, aku akan mencoba membantu kalian semuanya dengan mengandalkan pasukan Liuli milikku." Mendengarkan kata-kata seorang Santai Liuli, para raja mulai mengucapkan terima kasih karena kemurahan hati dari seorang Santai Liuli dalam membantu pasukannya. Di sisi lain, Fang Yi mulai menatap curiga karena para raja menjadi begitu sopan pada gadis ini. Namun sayang, dia tidak memiliki kesempatan untuk menuduh atau mencari kebenaran tentang Santai Liuli. Tak lama kemudian, Santai Liuli pun langsung maju dan terus menatap Muchen. Dia tidak menyangka hanya dengan tipuan kecil, dirinya langsung bisa memenangkan hati dari para raja pavilion ilahi seperti Suba dan juga yang lainnya. Hal ini jelas akan bermanfaat untuk kedepannya. Santai Liuli pun segera melanjutkan aktingnya. "Tuan Muchen, apa yang harus kita lakukan agar kau bisa melepaskan para pasukan itu?" Muchen yang mendengarkan hal seperti ini paham situasi jika gadis ini ingin memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan hati semua orang karena ingin mengikuti alur yang dibuat Santai Liuli. Muchen pun mengatakan, "Bukan tidak mungkin untuk menebus pasukan ini. Aku menyandera 3 pasukan, jadi aku ingin kalian membayar 150.000 cairan spiritual." Mendengarkan permintaan seperti itu, jelas banyak tokoh yang ada mulai terkejut.
karena Mu Chen begitu berani untuk memeras orang-orang pavilion ilahi. Karena tidak tahan, Fang Yi pun berteriak, "Omong kosong, apa kau tidak merasa ini terlalu berlebihan?" Para raja dari pavilion ilahi yang melihat permintaan Mu Chen juga langsung memasang wajah marah, namun mereka tidak bisa membantahnya. Mu Chen yang mendengarkan perkataan Fang Yi langsung menyahut, "Kalau begitu negosiasinya gagal saja." Tak lama, Mu Chen langsung mengumpulkan niat bertarung untuk menghancurkan 3 pasukan yang ada. Melihat serangan seperti ini, ketiga pasukan mencoba untuk menghalanginya. Namun sayang, serangan dari semangat juang milik Mu Chen terus memberikan tekanan yang luar biasa. Melihat hal seperti ini, Raja Serigala Api mulai berdiskusi dengan Raja Suba dan juga yang lainnya. Saat ini tidak ada pilihan selain menyerahkan cairan spiritual untuk menyelamatkan pasukan mereka, dan jelas tidak ingin pasukan yang telah dibangun selama bertahun-tahun mati sia-sia. Fang Yi yang mendengarkan kata-kata seperti ini dengan cepat langsung tidak setuju. Jika mereka menyerahkan cairan itu, maka apa yang harus dijelaskan pada pemimpin pavilion ilahi? Mendengarkan hal ini, para raja tidak mau ambil pusing karena mereka merasa jika semua ini murni kesalahan dari Fang Yi. Santai Liu Li yang mendengarkan seluruh perselisihan itu langsung mencoba untuk bernegosiasi. "Mu Chen, kita tidak memiliki sebanyak itu cairan spiritual. Bagaimana jika 60.000 saja? Jika kau masih tetap tidak mau, maka aku dan juga pasukanku siap untuk bertarung sampai mati." Mu Chen yang mendengarkan tawaran seperti ini pun langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lagi pula jumlah yang ditawarkan oleh Santai Liu Li masih dalam batas kemampuan yang cukup wajar. Dia juga berkata pada Santai Liu Li, "Anggap saja aku memberikan diskon kepada seorang teman." Santai Liu Li yang mendengarkan hal seperti ini pun langsung menolak, "Aku tidak ingin memiliki teman yang serakah sepertimu." Mu Chen hanya tersenyum sambil berpikir jika kemampuan akting dari gadis ini sungguh bagus. Setelah perkataan Mu Chen, 3 botol giok berisi cairan spiritual sudah dilemparkan ke arahnya. Dan setelah botol giok ini mendarat di tangan dari Mu Chen, dia segera mengucapkan terima kasih banyak untuk hadiah yang telah diberikan. Mu Chen juga segera menghilangkan penghalang dari semangat juang 5 warna yang ada, sehingga membuat 3 pasukan langsung lari terbirit-birit. Mereka semuanya pergi menuju barisan dari pasukan pavilion ilahi kembali. Hal itu jelas bukan ancaman karena dia tahu jika Santai Liu Li tidak akan melakukan hal yang bisa mengancam atau merugikan dirinya. Pandangan Mu Chen pada akhirnya mulai tertuju pada Liu Yan. Dia berjanji akan mengembalikan pasukannya setelah pasukan dari alam Daluo meninggalkan tempat ini. Liu Yan yang merasakan kebaikan ini pun langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia tidak akan pernah membiarkan hal baik pergi begitu saja. Namun sayang, orang ini tidak menyadari niat dari Mu Chen yang ingin memecah belah istana Swantian dan juga pavilion ilahi dengan cara memperlakukan keduanya memiliki perbedaan. Maka kecil kemungkinan mereka akan bergabung kembali. Dengan tawa keras, Mu Chen mengatakan, "Seluruh orang-orang dari alam Daluo, ikutlah denganku." Para pasukan pun langsung mengikuti. Kemana Mu Chen pergi dan meninggalkan reruntuhan kematian ini yang sudah kosong. Setelah keluar, Mu Chen dan juga yang lainnya pun bertemu dengan beberapa pasukan yang akan memasuki reruntuhan kematian. Namun melihat pasukan alam Daluo telah keluar, mereka memutuskan untuk menunda karena yakin jika harta karun yang ada sudah dibawa oleh pasukan milik Mu Chen. Mereka juga bisa melihat dengan jelas seperti apa pasukan suku Swantian dilemparkan. Tak lama Liu Yan mulai keluar dari runtuhan kematian untuk memastikan keadaan dari pasukannya, dan dengan cepat dia juga meminta orang untuk menyelamatkan Xiao Tian. Dirinya jelas tidak menyangka jika Mu Chen akan berbuat seperti ini. Sementara itu di dalam reruntuhan kematian, Fang Yi sudah mengamuk. Dia berkata pada seluruh pasukan jika bala bantuan mereka akan segera datang
dan mereka harus mengejar Muchen untuk mendapatkan kembali apa yang sudah direbut. Mendengarkan kata-kata seperti ini, para raja dan juga pasukannya lebih memilih untuk mengabaikan ucapan dari seorang Fang Yi. Mereka bahkan mulai mengarahkan pandangan pada Zantai Liuli untuk mendengar hal apa yang akan diusulkan oleh gadis ini. Meskipun ragu, Zantai Liuli pada akhirnya berkata, "Aku tahu bala bantuan akan segera datang. Namun aku tidak yakin jika Alam Daluo juga tidak akan memanggil bala bantuan mereka. Jika sama-sama mendatangkan bala bantuan, maka aku tidak yakin kita akan bisa menang. Hal ini karena pasukan Liuli dan juga 3 pasukan yang lainnya sudah terluka parah." Mendengarkan penjelasan dari Zantai Liuli, para raja seperti Suba dan juga yang lainnya pun setuju. Namun berbeda dengan Fang Yi yang langsung tidak terima. Tapi dengan pelan, Zantai Liuli mencoba menjelaskan, "Tuan Fang Yi, perburuan ini belum berakhir. Perjalanan kita masih panjang. Lagi pula aku sudah mendapatkan warisannya, bukan? Beri aku sedikit waktu dan aku yakin saat bertemu lagi dengan Muchen, maka aku akan menjadi seorang master formasi pertempuran sejati." Mendengarkan kata-kata seperti itu, mereka para raja langsung mengucapkan selamat ke arah Zantai Liuli. Namun Fang Yi yang menyadari hal seperti itu mulai merasa tersingkirkan karena posisi Zantai Liuli segera naik dan akan menggeser dirinya di hadapan para raja. Tak lama pasukan Pavilion Ilahi mulai pergi meninggalkan istana Suantian yang masih mengumpulkan pasukannya. Liu Yan yang melihat hal seperti ini mulai berkata, "Muchen, kau telah berani menyinggung Pavilion Ilahi. Maka lihat mereka akan membalaskan dendamnya. Jika hal ini terjadi, maka pasukan Suantianku hanya akan menikmati hasilnya." Di sisi lain, Muchen mulai mengajak pasukannya untuk beristirahat, memulihkan tenaga yang sudah terkuras. Jiu Yu kemudian menggunakan sebuah kesempatan ini untuk menghitung hasil cairan spiritual yang telah didapatkan selama berada di dalam reruntuhan kematian. Setelah dia selesai, Jiu Yu pun membuat laporan jika ditambah dengan cairan spiritual pasukan Pavilion Ilahi, maka mereka telah berhasil mengumpulkan 200.000 tetes. Mendengarkan hal seperti ini, para raja seperti Raja Lisan yakin jika cairan itu sudah cukup untuk bisa menghancurkan segel harta karun level bumi tertinggi. Muchen yang mendengarkan kata-kata seperti ini pun langsung tersenyum sebelum akhirnya meminta pada semua orang untuk menjaganya. Dia berkata jika saat ini Muchen akan memanfaatkan waktu luang untuk memilih harta karun yang telah didapatkan di dalam reruntuhan kematian. Dia juga berharap kesempatan ini akan bisa membuatnya menjadi seorang master formasi roh pertempuran sejati. Mendengarkan kata-kata seperti itu, para raja jelas sangat terkejut. Mereka kemudian memilih untuk segera melindungi Muchen saat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan berhasil mempelajari bola kristal berwarna hitam dan kemudian menjadi seorang ahli formasi pertempuran sejati? Ataukah justru dia akan menemui kegagalan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.